Halo semua, sudah bukan rahasia lagi bahwa kita sering mendengar Al-Quran di seluruh dunia tidak pernah berubah dan sama sampai ke titik komanya. Ketika kita membuktikan bahwa hal itu bohong dengan menunjukkan beberapa versi Al-Quran seperti Wars, Kalun, dan sebagainya, mereka mengubah iklan mereka yang pertama itu dengan berkata, "Oh, itu namanya musyaf, itu cuma qiraat, cuma beda dialek, tidak ada perbedaan makna." Percaya deh, Al-Quran di seluruh dunia sama, tidak pernah berubah. Jadi, pada video ini, kita akan membuktikan bahwa versi yang disebut musyaf itu bukan cuma qiraat, bukan cuma beda dialek yang tidak berbeda makna. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang masih tidak percaya bahwa ada banyak versi Al-Quran berbahasa Arab. Jadi, pertama, saya akan menunjukkan di mana kita bisa melihat versi-versi Al-Quran berbahasa Arab itu sampai ke isi-isinya. Untuk melihat beberapa versi Al-Quran berbahasa Arab, teman-teman bisa browsing di internet ke app.quranflash.com. Di situ, kita bisa melihat beberapa versi Al-Quran berbahasa Arab, seperti Hafs, Duri, Kalun, Syubah, Wars, dan lainnya. Kalau teman-teman tidak percaya kepada website ini, teman-teman bisa cari di Google Apps dengan kata kunci Wars, Kalun, dan lainnya. Kalau teman-teman masih tidak percaya juga, silakan pergi sendiri ke Maroko, Afrika Utara, dan tempat-tempat lainnya. Seorang murtadin yang bernama Hatun Tas sudah melakukannya, dan dia menemukan ada lebih dari 30 versi Al-Quran di dunia. Nah, pada video ini, saya akan menunjukkan perbedaan Al-Quran versi Hafs dan Wars dengan menggunakan sumber dari website app.quranflash.com. Supaya teman-teman bisa periksa sendiri apakah yang saya katakan benar atau tidak. Jadi, saya akan screenshot supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya, dan saya akan memberitahukan artinya. Kalau teman-teman tidak percaya dengan arti kata yang saya sampaikan, silakan periksa sendiri di kamus atau di Google Translate. Oke? Nah, perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dan versi Wars ada banyak. Jadi, saya tidak mungkin menunjukkan semuanya. Saya hanya akan menampilkan beberapa perbedaan untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ucapan tidak ada perbedaan makna pada versi-versi itu adalah kebohongan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama, Al-Quran Surah 21 ayat 4. Kata pertama yang ada di dalam versi Hafs adalah kala. Sedangkan, kata yang ada di dalam versi Wars adalah kul. Di sini, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kedua kata ini berbeda teks, bukan hanya berbeda tanda baca. Kala artinya dia telah berkata. Kalau dalam bahasa Inggris, yang seperti ini disebut perfect tense. Artinya, hal itu sudah terjadi ketika diberitakan. Oleh sebab itu, di dalam terjemahan ditambahkan dalam kurung Muhammad untuk menafsirkan bahwa dia yang dimaksud adalah Muhammad. Sedangkan, kul artinya katakanlah. Kalau di dalam bahasa Inggris, yang seperti ini disebut imperatif. Bahasa Indonesianya kata perintah. Artinya, hal itu belum terjadi ketika diberitakan, karena itu adalah kata perintah. Paham ya? Nah, kalau ini adalah kata perintah, siapa yang disuruh berkata? Bisa jadi Muhammad, bisa jadi umat Muslim. Jadi, perbedaan antara kala dan kul bisa mengubah tafsir. Hal menarik lainnya pada ayat ini adalah Al-Quran yang beredar di Indonesia seharusnya mengikuti Hafs, seharusnya menggunakan kala.
Kalau teman-teman melihat website-website Al-Quran versi Hafs online dengan terjemahan Inggris seperti Quran.com, Quranflash.com, Alquran.info, semuanya juga menggunakan kala. Tetapi, kenyataannya, Al-Quran yang ada di quran.kemenak.go.id dan di website-website Al-Quran online lainnya dengan terjemahan Indonesia mengikuti WARS dengan menggunakan kul. Dan anehnya lagi, walaupun teks Arabnya menggunakan kul mengikuti WARS, tetapi terjemahan Indonesia yang diberikan mengikuti Hafs seperti terjemahan bahasa Inggris. Maksudnya, teks Arabnya Al-Quran Indonesia tertulis kul. Seharusnya diterjemahkan katakanlah. Bolehlah kasih tambahan dalam kurung Muhammad, sehingga menjadi katakanlah dalam kurung Muhammad. Tetapi, penerjemah Indonesia menerjemahkannya, dia dalam kurung Muhammad berkata, yang bahasa Arabnya adalah kala. Mungkin teman-teman berkata, ini tidak berbeda signifikan, atau tidak mengubah iman. Tetapi, tetap aja, kala dan kul berbeda makna kan? Apalagi, umat muslim diperintahkan untuk menghafal yang benar sampai ke titik komanya kan? Jadi, menurut teman-teman, yang mana yang benar? Teman-teman yang muslim harus menghafal yang mana? Menghafal kala seperti Al-Quran versi Hafs lain di dunia? Atau menghafal kul yang ada di Al-Quran versi Hafs di Indonesia? Yang mana yang benar? Al-Quran sedang menceritakan bahwa dia berkata, Tuhanku mengetahui perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Atau Al-Quran memberikan perintah, katakanlah, Tuhanku mengetahui perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Nah, berikutnya Al-Quran surah 2, ayat 184. Di dalam versi Hafs, tertulis miskin. Sedangkan di dalam versi WARS tertulis masakin. Apa bedanya miskin dan masakin? Di dalam bahasa Arab, miskin itu artinya satu orang yang tidak punya uang atau berkekurangan. Sedangkan masakin itu adalah bentuk jamak dari miskin. Yang dimaksud dengan jamak dengan kata masakin ini adalah lebih dari 2 orang. Jadi, minimal 3 orang. Apa dampaknya bagi umat Islam? Yuk kita baca artinya dengan terjemahan dari quran.kemenak.go.id. Dalam kurung yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, dalam kurung lalu tidak puasa, maka dalam kurung wajib mengganti sebanyak hari, dalam kurung yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi, ayat ini menyangkut puasa. Kalau teman-teman yang muslim batal puasa karena suatu sebab, harus menggantinya dengan hari yang lain sebanyak hari yang batal itu. Tetapi nggak harus banget juga sih. Kalau nggak mau, tinggal bayar fidyah. Berapa fidyah itu? Menurut Hafs, kasih makan satu orang miskin. Tetapi, menurut WARS, kasih makan minimal 3 orang miskin. Islam adalah agama hukum. Jadi, hukumnya yang mana yang benar? Kasih makan satu orang miskin atau kasih makan minimal 3 orang miskin? Kalau orang pelit sih, pasti maunya kasih makan satu orang miskin aja. Tetapi, yang mana yang lebih banyak pahalanya? Jadi yang mana yang benar? Kasih makan satu orang miskin atau kasih makan minimal 3 orang miskin? Yang mana wahyu asli yang dijaga Allah sejak zaman Muhammad sampai sekarang? Kasih makan satu orang miskin atau kasih makan minimal 3 orang miskin? Nggak mungkin dua-duanya benar kan?
Bagaimana jika ternyata Warsh yang benar, Hafs yang salah?